Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Naila Zulfa dengan NIM 22002037. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai kurikulum pendidikan anak usia dini, kurikulum sekolah dasar, dan kurikulum SMP sederajat. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak Profesor Dr. Supriyarma, MPD, dan Bapak Hadi Afriansyah, MPD, sebagai dosen pengampu mata kuliah Peraturan Perundangan Pendidikan. Kita jelasin terlebih dahulu peraturan pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 ini, pada bab 1 dalam peraturan menteri ini yang dimaksud adalah yang pertama itu, kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang kedua itu, kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah yang selanjutnya disebut dalam kurikulum merdeka adalah kurikulum yang memberi fleksibilitas dan berfokus pada materi esensial untuk mengembangkan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat dan berkarakter Pancasila. Untuk lebih jelasnya, teman-teman juga bisa mengakses mengenai peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Ristek ini nomor 12 tahun 2024 agar teman-teman lebih jelas terhadap peraturan tersebut. Kemudian pada bab 4 mengenai cakupan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama ada kerangka dasar kurikulum. Kerangka dasar kurikulum ini sebagaimana yang dimaksud dalam merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum, seperti tujuan, prinsip, karakteristik pembelajaran, landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan psikopedagogis. Nah, yang kedua mengenai struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Kompetensi ini yaitu berupa kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan kemampuan peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajaran. Yang ketiga, muatan pembelajaran merupakan susunan materi atau isi yang disampaikan pada proses pembelajaran, mencakup sikap, nilai, pengetahuan yang diharapkan agar dapat dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan kebutuhan belajar. Yang keempat, beban belajar merupakan alokasi waktu pembelajaran untuk mencapai kompetensi peserta didik. Selanjutnya mengenai kurikulum PAUD. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kurikulum PAUD di Indonesia ini terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dari anak dan perkembangan zaman. Kurikulum pendidikan anak usia dini di Indonesia dirancang untuk mengembangkan potensi anak secara holistik, meliputi aspek perkembangan nilai agama, moral, fisik, monitorik, kognitif, bahasa, sosial, dan seni. Di dalam peraturan terbaru mengenai kurikulum PAUD di Indonesia tertuang dalam peraturan menteri dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 yaitu tentang kurikulum pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan jenjang menengah. Peraturan ini membawa beberapa perubahan yang menekankan penting terutama terkait implementasi kurikulum merdeka. Yaitu bahwa kurikulum merdeka di PAUD menekankan pada merdeka bermain yang mengutamakan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses pembelajaran utama bagi anak usia dini. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan relevan bagi peserta didik, serta mengembangkan potensi mereka secara holistik. Sedangkan fokus pada perkembangan holistik artinya kurikulum PAUD terbaru tetap mempertahankan fokus pada pengembangan anak dan mencakup berbagai aspek. Yang pertama itu nilai, agama, moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Sedangkan capaian pembelajaran pada PAUD ini yaitu tertuang dalam
BSKAP nomor 032/H/KR/2024, di mana capaian pembelajaran PAUD dirumuskan untuk menggambarkan kompetensi yang diharapkan bisa dicapai oleh anak pada akhir fase PAUD. Capaian ini mencakup nilai agama dan budi pekerti, nilai jati diri, serta dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, dan rekayasa serta seni. Kemudian mengenai kurikulum di SD. Kurikulum SD yaitu terdapat peraturannya di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum tersebut, di mana peraturan ini menetapkan kurikulum merdeka sebagai kerangka dasar dan struktur kurikulum yang berlaku di seluruh satuan pendidikan termasuk SD. Untuk poin-poin utama yang perlu diperhatikan yaitu mengenai implementasi kurikulum merdeka. Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 secara resmi menetapkan kurikulum merdeka sebagai kurikulum yang berlaku di SD. Kurikulum merdeka ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik. Fokusnya yaitu pada materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat dan berkarakter Pancasila. Di mana kurikulum merdeka ini mengintegrasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam setiap kegiatan pembelajarannya, yaitu mencakup 6 dimensi, beriman kepada dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Kemudian kurikulum merdeka mendorong pembelajaran berbasis proyek, di mana peserta didik belajar melalui kegiatan yang kontekstual dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pembelajaran berbasis proyek ini dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Sedangkan penguatan literasi dan numerasi, kurikulum merdeka memberikan perhatian khusus terhadap penguatan literasi dan numerasi peserta didik. Kegiatan ini diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai kurikulum SMP sederajat. Kurikulum SMP sederajat ini mengalami perkembangan signifikan dengan diresmikannya kurikulum merdeka sebagai kurikulum nasional melalui Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Di mana landasan dan tujuan kurikulum merdeka ini yaitu untuk memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik, menekankan pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan mengembangkan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini berfokus pada pengembangan 6 dimensi tadi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Untuk struktur kurikulum SMP sederajat ini, yang pertama ada mata pelajaran, yaitu kurikulum ini mencakup mata pelajaran inti seperti agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Untuk informatika itu menjadi mata pelajaran yang wajib, dan prakarya menjadi mata pelajar pilihan dengan bersama musik, seni rupa, dan seni teater. Untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 ini penting dari kurikulum merdeka, di mana peserta didik ini agar bisa terlibat dalam proyek-proyek yang mengembangkan dimensi profil pelajar Pancasila. Proyek-proyek ini dirancang untuk mengenali isu-isu yang ada di lingkungan dan mendorong kolaborasi dalam pemecahan masalahnya. Sedangkan untuk perubahan penting dalam kurikulum merdeka ini yaitu fokus pada materi esensial yang menekankan pada materi esensial sehingga materi pelajaran menjadi lebih sedikit. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek menjadi salah satu pendekatan utama yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21, yaitu berpikir kritis, kolaboratif, dan kreatif. Untuk penilaiannya ini dilakukan secara holistik, mencakup penilaian formatif, sumatif, dan penilaian proyek. Dengan kurikulum merdeka, maka diharapkan peserta didik SMP sederajat dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal dan menjadi generasi yang berkarakter Pancasila. Mungkin sekian pembahasan
kita terlebih dahulu. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.